Yo guys, balik lagi sama gue di channel Metin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi dan technical analysis seputaran Bitcoin dan juga Alice ya. Jadi kemarin itu ada yang request coba bahas lagi metaverse seperti apa. Kemarin udah bahas Sen ya, sekarang akan bahas Bitcoin dan Alice ya. Jadi sebelum video dimulai, sekali lagi saya mau ucapin selamat Natal ya buat kalian semua yang merayakan. Dan video hari ini nih agak sore ya, soalnya baru sempet nih bikin videonya guys. Oke, jadi langsung aja ke Bitcoin time frame 4 jamnya ya teman-teman ya. Dia memang terakhir kali kita bisa lihat ya, terakhir kali dia memang sudah breakout ya. Kemudian dia retest ya di bagian neckline ini ya, kemudian boom up lagi. Jadi ada dua support yang sebelumnya menjadi resisten ya, yang akan dijumpai oleh si Bitcoin ya. Target dari retest ya teman-teman. Jadi either di area sini di kisaran 50.200 atau lebih bawahnya lagi di sekitaran 49.200. Jadi dua area ini teman-teman. Ini area 1 dan ini area 2. Jadi kemungkinan sekali untuk Bitcoin retest dulu di area sini atau terdalamnya ke sini untuk melanjutkan penguatannya. Jadi overall yang harus kita lihat itu dia membentuk yang namanya high 1, higher high, higher high, low, higher low, dan higher low kembali. Jadi ini yang harus kita lihat ya teman-teman ya. Jadi memang Bitcoin setidaknya meretest di antara dua area support ini yang sebelumnya menjadi resisten teman. Jadi kurang lebih seperti inilah ya. Sebelum menjadi resisten dia going up, retest ya teman di area sini juga ya. Kemudian dia going up lagi dan kemungkinan retest di antara ini ataupun di area sini teman-teman. Untuk kita bisa lihat Bitcoin melanjutkan penguatannya ya. Jadi itu disclaimernya. Dan kondisi seperti ini juga kita sudah pernah jumpai sebelumnya ya. Kita bisa lihat di sebelumnya di area sini teman-teman ya. Nah ya teman-teman, ketika memang ini di kisaran-kisaran bulan September akhirnya dia mampu breakout ya teman-teman, breakout. Kemudian dia retestnya pun cuman di area sekitar sini. Nah ya dia breakout ya, retest di sini, kemudian lanjut breakout lagi teman-teman ya. Lanjut breakout. Nah, akhirnya dia sideways di area sini retestnya. Sebentar. Nah, di sini teman-teman. Ya. Jadi ini yang harus kita lihat juga untuk si Bitcoin. Ya, ketika memang dia terbreakdown ya, kemudian dia up, retest dikit, up, ya retest, ya up lagi, retest lagi dan going up lagi. Dan pas banget area ini adalah area $53.000 teman. Jadi hal seperti ini yang harus kita lihat. Nah kondisinya sama nih sekarang ini ya. Sekarang ini memang kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Kita cuma lihat dia istilahnya sideways di area sini. Ya istilahnya pullbacknya pun tidak dalam. Jadi itu juga yang harus kita lihat ya, ataupun kita harapkan untuk si Bitcoin jangka pendeknya di sini. Ya kita semoga melihat Bitcoin itu bermain di antara kisaran sini aja ya. Dia mungkin satu kisaran ini untuk melanjutkan penguatannya. Ketika dia melanjutkan penguatannya juga kita berharap ya semoga Bitcoin mampu close bertahan di atas $53.000 ini. Sama kejadiannya seperti sebelumnya ya. Ketika dia mampu going up nih teman-teman ya. Ketika dia pullback dikit sideways going up, langsung ngebreak ya dari $53.000 ini dan mampu mempertahankan posisinya di atas ini nih untuk melanjutkan penguatan. Dan jadi hal seperti ini ya sudah pernah kita lihat dan semoga terulang seperti ini Bitcoin. Kalau misalkan kita mau melihat Bitcoin lanjut rally ke beberapa next resistance ya, di kisaran 58.000, di kisaran $60.000 ya. Jadi itu PR-nya untuk si Bitcoin ya. Kita harus melihat dulu dia setidaknya sideways dulu di area sekitar sini, range-nya ya teman-teman. Koreksi terbaiknya ya cuman di ke sekitar $50.200-an ya untuk melanjutkan penguatannya, bahkan semoga bisa break area $53.000 ya teman. Kemudian dia bisa bermain di area sini untuk melanjutkan penguatannya kembali. Nah, bikin create base lagi, kurang lebih seperti inilah yang kita harapkan untuk pergerakan Bitcoinnya. Ya, cuman memang kalau worst case skenario-nya ya, kalau misalkan skenario terburuknya seperti apa? Dia ketika koreksi ke sini nggak mampu dipertahankan. Dia koreksi lagi ke 49.200-an sekian, dia nggak mampu bertahan lagi. Nah, ini dia teman yang harus kita waspadai. Ya, dia tidak lagi create yang namanya higher high ya di sini. Dia malah create yang ini low kan. Kemudian dia membentuk higher low, cuman memang tidak adanya higher high. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya, up, down, up, down, up, down. Ya, teman-teman, jadi itu harus berhati-hati adanya transisi yang dari uptrend ya sejenak, uptrend sejenak malah langsung transisi menjadi downtrend, teman-teman. Ya, dia create yang namanya lower high ya teman-teman, dan persiapan untuk membentuk yang namanya lower low dari lower terakhirnya dia. Ya, kalau memang di area ini dia nggak mampu mempertahankan posisinya, cuman kisaran $49.200-an dia hanya rebound sesaat untuk koreksi lebih deep lagi yang membentuk yang namanya lower low, teman-teman.
ya. Jadi itu yang harus diwaspadai untuk worst case skenario-nya yang nanyain teman-teman ya. Oke, jadi kemungkinan terbaik dan terburuknya sudah saya infokan ya, skenario-nya seperti apa dan hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman untuk pergerakan Bitcoin. Dan harapan saya tetap aja semoga bullish masih memegang kontrol untuk kedepannya ya. Kalau sekarang ya pasti jelas banget bullish memegang kontrol, tapi untuk kedepannya semoga Bitcoin masih bullish yang memegang kontrol dan setidaknya dia bermain di area sini ya, saya itu sejenak di sini untuk melanjutkan penguatannya ke arah atau area 53.000 dolar ya teman-teman. Jadi itu sekilas info untuk Bitcoin. Next, saya bahas alis untuk daily-nya ya teman. By the way, daily-nya dia tertahan di resisten yang terdekat di area sini. Sebelumnya dia tertahan di area sini, reject lagi. Ya, dia mampu sideways di area sini sebelum melanjutkan penguatannya yang menjadi ini support ya teman-teman. Kemudian ini menjadi resisten lagi dan sekarang ini menjadi resisten lagi yang dijumpai oleh alis ini sendiri ya, pergerakan alis. Nah, di situ juga kita bisa lihat untuk daily-nya itu adanya EMA 21 dan 34 ya, garis warna merah dan biru di area sini mendekati ataupun di sekitar area resisten yang pertama ini. Teman-teman, itu di kisaran ya di sekitar 202, 203 ribu sekitar itulah teman-teman ya. Jadi memang sebelumnya saya sudah infokan ya, ketika memang si alis ini mampu mempertahankan posisinya dari trendline support ya, bertahan. Ini juga terakhir kali bertahan di sekitar 168.000, 170 ribuan sekitar itu dia mampu mempertahankan posisinya. Ya potensially dia bisa OTW up lagi untuk ngeris ke beberapa resistennya ya. Jadi memang sekarang ini dia masih struggling ya untuk area resist pertamanya. Ya, next resistance di kisaran berapa? Di sekitar 233 ribuan di sini. Next lagi di kisaran 258.000 sampai 260 ribuan sekitar sini. Ya, jadi itu adalah 3 area resisten, resist 1, 2 dan ketiga, teman-teman, untuk si alis ya. Beberapa targetnya si alis, dan ketika memang kita mau lihat nih alis buat bikin new ATH atau nge-reach ATH sebelumnya, kita harus lihat dulu si alis itu mampu nge-break di resisten yang ketiga seperti ini. Ya, dia mampu nge-break. Ya, kemudian dia retestnya kuat untuk melanjutkan penguatan. Ya, teman, jadi seperti ini yang kita harus lihat untuk si alis ini sendiri. Ketika dia ini struggling, going up, ya mungkin dia retest lagi, going up, retest ya, mampu bertahan posisinya untuk going up kembali. Ya, jadi hal seperti ini yang harus kita lihat untuk si alis, teman-teman. Ya, untuk dia bisa ngeris ATH sebelumnya nih di sekitar 380 sekian atau sekitar 390 ribuan untuk si alis ini sendiri ya. Jadi memang itu syaratnya untuk resisten yang ketiga itu harus mampu di break dan harus dia mampu dipertahankan posisi seperti ini ketika dia retest ya, mampu bertahan untuk going up kembali ya. Tapi tentunya harus perhatikan juga untuk beberapa area resisten tadi ya, resisten 1. Oke guys, jadi di 4 jamnya dia bagus sekali ya. Untuk EMA 21 dan 34 nya dia sudah golden cross teman-teman, di sini sudah golden cross ya, diiringi dengan kenaikannya si alis dia udah retest dan sekarang mampu dipertahankan di atas EMA 21 dan 34 nya. Dia berusaha untuk ngeris ke next target lagi ataupun yang kita bisa bilang next resistance ya untuk si alis ini sendiri. Cuman kalau memang dia kepentok, misalkan kepentok di maksimal di sini di kisaran 214.000, next target untuk bisa ngeris ke beberapa resisten atasnya yang sudah tadi saya infokan ya, target-targetnya teman-teman ya. Nah, yang nanyain support terdekat untuk si alis itu di kisaran berapa di sini teman? Di sini ya, di sekitar 194 ribuan, sekitar 194, 195 ribu, sekitar area itu untuk support terdekat. Support yang lebih bawahnya lagi di kisaran berapa di sini? Ketika dia up dan pullback itu di sekitaran 180 sampai 182 ribu. Ya, teman-teman, jadi clear ya. Ini support terdekat 1, ini support terdekat kedua, teman-teman ya. Dan ini beberapa area resistennya 1, 2 dan ketiga. Ya, jadi area resisten dan support terdekat udah saya infokan. Jadi untuk kita bisa lihat hourly-nya ini masih bagus sekali ya. Ketika dia retest ya seperti ini, going up, retest kuat, going up, retest masih kuat untuk going up kembali teman-teman. Ya, jadi semoga kita bisa melihat untuk alis ini retest di next resisten yang kedua. Ya, tapi tentunya juga kalian harus dior lagi untuk menentukan pilihan kalian mau entry di mana, mau ngurangin posisi di mana, jual di mana dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Jadi setiap kali dia udah ngehit ke beberapa resistance-nya, menurut saya bukannya tambahin muatan, tapi sudah mengurangi muatan, istilahnya cicil jual gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga ketika kalian yang udah nonton video saya yang beberapa saat lalu untuk alis ini mungkin sudah melakukan akumulasi di sekitar area ini, di sekitaran 160 sampai 170 ribuan sekitar itu mungkin sudah melakukan akumulasi dan siap-siap udah mengurangi posisi ataupun cicil jual ya setiap dia hit di resisten. Contohnya yang seperti ini di sekitar sini
di sekitar 200 ribuan udah cicil jual ya. Kemudian nanti kalau dia going up kembali di kisaran sini ya, di sekitar 230 ribuan udah cicil jual kembali, mengurangi posisinya teman-teman ya. Jadi seperti itulah kurang lebih kalau gambarannya yang nanyain. Kalau misalkan lanjut terus naik gimana nih? Apakah nambah lagi nih modalnya atau bagaimana? Kalau menurut saya bukannya nambah modal, tapi siap-siap cicil jual. Oh, hit di area resisten ini udah cicil jual. Resist ini cicil jual, resist ini cicil jual. Oh, dia going up lagi, cicil jual terus gitu teman-teman ya. Jadi bukannya menambah muatan tapi cicil jual itu kalau saya gitu ya. Kalau saya begitu teman-teman, cicil jual bukan averaging up. Oke, jadi itu sekilas untuk gambaran alis dan saran saya gitu ya teman-teman, buat kalian yang mungkin masih bingung ya. Jadi update juga seputaran Bitcoinnya. Jadi hopefully memang dia bermain di kisaran area sini untuk melanjutkan penguatannya kembali sama seperti yang pernah dialami sebelumnya seperti ini nih. Tuh teman-teman ya. Itu aja sekilas, semoga bisa terbantu. Sekali lagi happy holiday dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.